Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizar Maulana Jahal dengan NIM 22552011-315. Di sini saya sebagai mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Bandung, yang dimana saya akan mengerjakan sebuah tugas dari Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD, sebagai dosen pengampu saya dalam mata kuliah Professional Development. Nah, untuk saat ini saya sedang bersama narasumber yaitu Kang Dadi sebagai karyawan dari PT Kininta Indonesia. Silakan Kang Dadi memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dadi. Saya sebagai karyawan dari PT Kininta Indonesia sebagai operator produksi di bagian HP assembling. Baik Kang Dadi, terima kasih. Nah, baik, sekarang kita lanjut saja ke sesi wawancara. Untuk sesi wawancara itu dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama terkait kecerdasan emosi. Nah, menurut Kang Dadi, kecerdasan emosi itu penting gak sih di dunia kerja? Baik, menurut saya kecerdasan emosi itu sangat penting karena bukan hanya tentang tanggung jawab kita di lapangan produksi, tapi juga penting untuk mengontrol emosi kita saat sedang terguncang. Nah, jika saat bekerja, Kang Dadi itu ngerasa gak sih kalau kadang lagi emosi gitu? Oh, biasanya saya mengalami kendala fisik seperti jantung berdebar, otot mulai tegang dan juga emosi tidak stabil. Nah, caranya gimana untuk mengontrol itu Kang Dadi? Biasanya saya akan mengambil jeda sebentar seperti ke WC atau keluar menghirup udara segar dulu. Berarti istirahat gitu ya, Ya. menenangkan pikiran gitu. Ya, betul. Mencari mencari udara segar di luar gitu, kayak gitu. Ya, Nah, biasanya hal-hal apa aja sih yang selalu bikin Kang Dadi itu merasa emosi gitu? hal yang bikin saya emosi itu terkadang dari segi bertentangan dengan rekan kerja yang membuat produktivitas kita menjadi kurang gitu. Berarti kadang merasa emosi karena rekan kerja yang menghambat pekerjaan begitu ya. Ya, betul. Tadi sekarang kita lanjut aja ke babak yang kedua, itu terkait dengan manajemen stres. Nah, Kang Dadi pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan lagi di tempat kerja itu ngerasa stres gitu? Pernah, saya sering merasa stres karena pekerjaan yang menumpuk dan juga target yang harus tercapai di hari itu juga. Nah, biasanya Kang Dadi untuk mencapai target tersebut itu bagaimana supaya tidak mendapat tekanan dari atasan? Saya biasanya fokus ke hal-hal yang mudah dulu, seperti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang gampang dikerjakan, baru kita selesaikan yang produksi sulitnya. Nah, untuk stres yang di dunia pekerjaan itu kan pasti ke bawah sampai pulang kerja gitu, masih ngerasa pusing kan? Ya. Nah, apa yang Kang Dadi lakukan gitu, apa yang Kang Dadi lakuin kalau misalkan habis pulang kerja tapi masih stres? Saya biasanya untuk menghilangkan stres saya di luar lingkungan pekerjaannya, saya biasanya main game atau enggak ngerokok, terus nongkrong lah sama yang lain. Nah, itu kan kalau misalkan habis pulang kerja tuh langsung menghilangkan stresnya tuh buat melakukan kegiatan lah, aktivitas bersama teman-teman atau ngobrol lah gitu Ya. untuk menghilangkan stres. Nah, kalau misalkan di tempat kerja pastikan stres itu enggak selalu serta merta dibawa, atau misalkan terjadi pada saat di pertengahan jam kerja gitu, misalkan stres nih gitu di pekerjaannya. Nah, Kang Dadi kemana gitu, apakah istirahat dulu atau ke klinik atau minta waktu beri ke atasan? Saya biasanya kalau sedang mengalami stres di pekerjaan, saat saya biasa ke toilet, terus ngerokok. Udah selesai ngerokok, biasanya jalan-jalan keliling-keliling di sekitaran lain lah.
biar menurunkan rasa stres itu. Nah, berarti jalan-jalan ya gitu berhenti untuk memproduksi barang atau proses gitu. Apakah itu ditegur atasan apa enggak? Ya biasanya saya kadang ditegur atasan kalau terlalu mencolok, makanya saya biasanya sedikit jalan-jalan lah biar nggak kelihatan sama atasan. Oh, jadi lebih ke manajemen waktu lah ya, Ya, menyesuaikan gitu. Jangan menyesuaikan. terlalu lama gitu. Nah kan sehabis menghilangkan stres gitu, ke WC jalan-jalan itu langsung stresnya hilang apa tetap ada gitu stresnya? Nggak bisa langsung hilang sih, tapi menurunkan tekanan stres itu biar kita bisa kembali fokus lagi. Berarti setelah stresnya hilang Kang Dadi langsung merasa produktif gitu bekerja. Ya betul. Baik, baik. Lanjut aja ya ke babak yang ketiga atau sesi yang ketiga itu terkait goal setting. Nah dari Kang Dadi sendiri itu punya target gak sih buat karir atau buat apa ya grow atau berkembang ke depannya? Ya untuk goal karir saya sih tentu saya punya target untuk karir saya sendiri, terutama di bagian produksi. Saya ingin menjadi leader lah di perusahaan saya nanti. Nah untuk cara mencapai target tersebut itu bagaimana Kang Dadi? Biasanya saya melakukan hal-hal dasar kayak lebih fokus bekerja, terus memahami setiap bagian-bagian yang ada di pekerjaan dan tugas-tugas pekerjaan yang lainnya. Pernah gak sih buat Kang Dadi ini kan tadi untuk menjadi leader itu kan kita harus tahu setiap proses. Pernah gak sih ngerasa atau apa ya kadang target Kang Dadi itu nggak tercapai gitu? Saya pernah ngerasa target saya tidak tercapai. Saat itu ada penaikan kuantiti produksi di bagian tempat saya bekerja itu, target naik secara harian, dan saat itu saya tidak tercapai untuk produksi perhariannya. Nah kan itu setiap apa ya ada peningkatan target lah dari atasan atau dari manajemen. Nah cara supaya agar meningkatkan target atau mendapatkan target itu bagaimana Kang Dadi? Saya juga pernah kepikiran itu saat tidak mencapai target ya. Saya biasanya melakukan evaluasi kenapa saya bisa tidak tercapai target untuk kuantiti produksi saya. Saya melakukan evaluasi, lalu berdiskusi dengan leader saya agar saya bisa meningkatkan skill saya dalam melakukan aktivitas produksi saya biar makin stabil. Oh, jadi lebih ke mengevaluasi diri ya. Iya betul. Nah lalu untuk Kang Dadi sendiri itu apa sih yang bikin semangat buat Kang Dadi untuk mencapai target menjadi leader gitu? Hal yang membuat saya semakin bersemangat, Untuk berkembang untuk menjadi leader itu apa semangat? semangat saya itu agar saya bisa mendapatkan uang lebih sih, agar apa ya, saya bisa memperbaiki jenjang karir saya di produksi. Jadi intinya untuk Kang Dadi sendiri itu ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ya betul. Karena setelah mencapai leader itu peningkatan atau dari jumlah gaji pokok itu meningkat ya. Nah paling ini sih untuk Kang Dadi sendiri itu sebenarnya sebagai mahasiswa juga apa sih tips buat sukses di dunia kerja nanti untuk saya juga, saya sebagai mahasiswa juga. Ya ada tips dari saya itu lebih fokus ke studi yang Anda minati, oleh Kang Ijar minati, lebih fokus ke jurusan yang Anda minati. Itu sih paling.
Baik Kang Dadi, terima kasih atas sarannya. Jadi intinya saya itu harus fokus gitu ya di apa sih di program studi saya yang sekarang gitu. Berarti saya harus mendalami lebih dalam gitu ya. Ya betul. Ada yang lain nggak? Apa cukup? Cukup lah. Cukup. Cukup. Oke baik. Mungkin segitu aja ya untuk sesi wawancaranya. Terima kasih sebagai untuk Kang Dadi sebagai narasumber saya sekarang untuk memenuhi tugas dari Bapak Jack Febrian Rusdi sebagai dosen pengampu dari Professional Development. Mungkin itu saja ya Kang Dadi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.